Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta fotografi. Bertemu lagi dengan saya Endan Sesiorina dalam program acara Kabar Fotografi di Banjar TV. Acara ini ditampilkannya selalu hari Rabu jam 9 malam. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan ya. Acara ini hari Rabu jam 9 malam di Banjar TV. Ingat namanya adalah Kabar Fotografi. Teman-teman, kalau misalnya teman-teman ini ketinggalan acaranya, ya minggu kemarin nggak ketonton gitu ya, atau bulan yang lalu nggak ketonton, atau mungkin bahkan teman-teman ingin mencari apa yang mau teman-teman ketahui, sharing-sharing dari saya, silakan teman-teman simak melalui channel YouTube-nya Banjar TV. Searching aja di sana Kabar Fotografi. Nah, di sana akan banyak episode-episode sebelumnya yang mungkin teman-teman sudah kelewatan ya. Baik teman-teman, untuk teman-teman mungkin juga akan bertanya nih ya, apakah saya bisa dipanggil untuk menjadi narasumber dalam acara-acara digital marketing dan fotografi? Baik teman-teman bisa menghubungi saya melalui WhatsApp saya atau melalui Instagram saya. Ya, kalau misalnya juga teman-teman nih, misalnya nih mau menanyakan sesuatu tentang sehubungan fotografi, teman-teman bisa kirimkan email melalui email saya dan juga bisa melalui WhatsApp saya, bisa juga melalui Instagram saya. Silakan dilayangkan pertanyaannya ya. Mungkin teman-teman ada sesuatu kendala pada saat memoto sesuatu. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Nanti akan saya jawab untuk episode berikutnya. Ya, nah teman-teman, saya ucapkan nih buat teman-teman yang selalu setia mengikuti tayangan acara ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Semoga semua yang saya sharing terus bermanfaat untuk teman-teman semua. Baik teman-teman, kali ini saya akan memberikan tips bagaimana memotret produk dengan kemasan yang mengkilap. Nah, jadi bila kita menemukan kendala dalam memoto produk yang mengkilap, saya mencoba untuk sharing dari apa yang pernah saya alami gitu ya. Baik teman-teman, mari kita simak bersama. Jadi kali ini saya mencoba untuk sharing tentang memotret produk yang kemasannya mengkilap ya. Kenapa saya sharing ini? Karena biasanya nih sekarang ini banyak sekali kemasan-kemasan yang mengkilap, produk-produknya yang mengkilap ya. Terutama UMKM nih, biasanya yang sekarang UMKM sekarang itu kemasannya banyak yang berbahan aluminium foil atau plastik. Nah, ini bisa mengakibatkan pantulan pada saat kita memotong. Nah, teman-teman pasti jadi bingung nih bagaimana ya supaya yang dipoto ini, produknya ini yang dipoto ini jadi tetap menghasilkan foto yang tidak memantul. Karena kalau dia memantulkan, terutama yang dipantulkan adalah lampu atau lighting yang kita gunakan, maka nanti hasilnya akan overexposure di bagian tertentu ya, karena terlihat pantulannya. Nah, pantulan juga bisa berupa tidak hanya berupa lampu yang kita pantulkan, yang kita pakai, tapi juga pantulan juga bisa berupa diri kita sendiri pada saat kita memotong mungkin masuk dalam kemasan tersebut. Gitu. Setelah dicek-cek gitu, diperhatikan atau di zoom orang, ada foto kita di situ sedang memoto gitu. Terdapat di kemasannya. Atau mungkin juga pantulan itu berupa benda-benda yang ada di sekitar kita pada saat kita memfoto produknya. Nah, ini merupakan PR bagi kita, tidak hanya bagi fotografer ya, tapi juga bagi para UMKM yang mungkin mau memoto sendiri nih, yang memakai handphone gitu ya, memotonya ya. Sebenarnya teknik dan tips ini bisa digunakan untuk semua kamera ya, tidak hanya kamera profesional, tapi juga kamera handphone. Jadi tinggal bagaimana menyiasatinya saja. Baik teman-teman, bagi teman-teman ini ya yang mungkin pernah menemukan produk
yang kemasan-kemasan plastik, terutama plastik air minum dalam kemasan misalnya. Itu kan plastik yang bening, kemudian diisi air, air putih pula. Nah, kalau kita foto, kemungkinannya itu sangat besar sekali dia akan memantulkan apa yang ada di sekitarnya, ya. Dan juga terutama lampu mungkin lighting yang kita gunakan bisa memantul di sana, sehingga nanti hasil fotonya tidak sempurna, ya kan? Tips pertama yang bisa teman-teman lakukan untuk mengakali ini gitu, kita nih pikirannya ngakalin aja ya biar fotonya bagus gitu. Kita siasati gitu. Nah, yang pertama adalah kita menggunakan kertas berwarna putih. Segala yang berwarna putih itu kita gunakan. Putih loh ya, bukan mengkilap ya. Ingat bahannya harus putih, yang dop kalau perlu ya, jangan yang mengkilap. Intinya jangan sesuatu yang glowing gitu. Jadi yang putih ini adalah kertas putih, kertas HVS putih misalnya, atau karton putih gitu ya. Atau styrofoam, teman-teman pasti tahu dengan styrofoam ya. Styrofoam ini juga berwarna putih dan dia dop. Gitu. Atau teman-teman bisa gunakan papan yang berwarna juga putih. Ingat ya, yang penting dia berwarna putih, bukan bening, bukan mengkilat. Oke? Nah, untuk apa itu? Warna putih tadi adalah untuk memblocking area sekitar dari produk. Jadi produk kita itu, di sekitar produk kita itu harus kita blocking dengan warna putih. Di kiri, di kanan, di belakang. Kalau perlu bagian atas juga kita ganti jadi warna putih. Gitu. Terus teman-teman mikir, bagaimana caranya kita merubah warna atap jadi putih ya? Repot kan? Nah, ini hanya berlaku kalau kita menggunakan studio box mini studio. Sekarang itu banyak dijual secara online ya, box mini studio. Jadi kotak gitu bentuknya. Putih semua gitu dasarnya. Nah, itu bisa kita gunakan. Karena biasanya produk ini kan tidak gede-gede kan, dia kan kecil ya, cukup ukuran yang sekarang dia dijualnya ada ya ukuran, kalau tidak salah ukuran 60 kali berapa ya, lupa saya. Pokoknya ukurannya nggak terlalu besar ya, 40 kali 60 mungkin sekitar itu ada orang jual secara online. Dari ukuran kecil segitu sampai yang paling besar itu saya pernah temuin ukuran 100 cm kali 100 cm. Artinya 1 meter ya, gede banget ya. Lumayan gede gitu. Tapi harganya lumayan sih kalau itu udah jutaan. Nah kalau untuk yang kecil tadi ya dapatnya sekitar 100.000 mungkin ada sih. 50.000 rasanya ada. Jadi teman-teman kalau misalnya produknya kecil berupa kayak pernak-pernik yang mengkilat-kilat kayak gitu ya, atau botol-botol parfum. Parfum itu kan botol ya. Nah, itu kadang-kadang juga bisa memantul gitu ya. Nah, jadi kalau kita menggunakan yang tadi box tadi juga bisa. Ya kan? Tapi kalau teman-teman misalnya oh sayang uangnya gitu ya, harus beli-beli begitu lagi, sudah kita akalin saja. Teman-teman cukup sekitar misalnya di meja, taruh aja kiri, kanan, belakangnya itu warna putih. Kiri, kanan, belakang dari produk berwarna putih semua. Putih polos. Jadi produk taruh di tengah, baru kita foto. Nah, itu adalah tips pertama untuk mengurangi kilapan tadi. Terus yang kedua apa lagi nih? Kedua ini sebenarnya lebih ke kamera pro ya, karena yang kedua kita menggunakan untuk teman-teman fotografer nih, yang fotografer profesional ya, menggunakan lensa tele. Artinya dia memoto dari jarak yang jauh. Kenapa? Ini adalah untuk mengakalin pantulan kita sendiri di produk kita. Jadi semakin kita jauh, artinya pantulan kita di situ akan semakin kecil gitu. Berikut juga dengan benda-benda lain yang ada di sekitar. Ya, itu adalah tips yang kedua, gunakan lensa tele. Untuk yang smartphone memang nggak bisa ya karena tidak ada telenya ya kan. Jadi kita jangan
Jangan juga dari jauh-jauh terus kita zoom memotonya. Jangan ya, karena saya sangat tidak menyarankan penggunaan zoom, baik itu pembesaran secara manual maupun menggunakan eh, apa namanya diklik di kameranya gitu ya. Karena di lensa kita tuh ada lensa pembesaran 2 kali. Jangan gunakan itu, jangan sama sekali. Kecuali misalnya teman-teman yang smartphone mempunyai lensa tambahan, lensa tele namanya. Ada orang jual juga ya. Kecuali teman-teman punya itu, silakan pergunakan ya. Jadi teman-teman, ini tips untuk yang kedua ini adalah yang mempunyai lensa tele. Gunakan lensa tele agar pantulan kita di kemasan semakin kecil, bahkan mungkin tidak terlihat lagi karena kita ngambilnya dari jarak jauh. Nah, itu adalah yang kedua. Lalu untuk tips yang ketiga adalah kita menggunakan light modifier. Light modifier ini yaitu yang sering digunakan softbox ya. Jadi softbox ini macam-macam ya bentuknya ya. Ada yang diagonal, ada yang heksagonal, ada yang segi 4 ya. Terus ada yang panjang gitu bentuknya. Nah, yang panjang ini namanya adalah model strip light namanya. Kalau teman-teman yang pro, ya saya menyarankan mempunyai strip light untuk model-model botol. Nah, ini teman-teman yang udah pro ya, mungkin banyak kliennya sudah sering nih bermunculan klien-klien saya kok banyaknya punya produk minta fotoin yang bentuk-bentuk botol kayak tumbler, kayak minuman-minuman yang dari bahan plastik gitu ya, yang dari yang mengkilap-kilap gitu ya. Atau parfum, parfum tuh botol juga kan yang dia memantul gitu kan. Akhirnya teman-teman ya, kalian perlu untuk mempunyai softbox model strip light. Dia bentuknya panjang. Ada yang 60 kali 90 gitu panjangnya ya. Softbox-nya ini softbox, kita bicara softbox ya. Kenapa kita menggunakan yang berbentuk panjang itu? Karena cahaya nanti yang akan dikeluarkan oleh, yang dihasilkan oleh softbox itu, karena kita menggunakan softbox panjang tadi, dia akan terfokus ke produk kita yang berbentuk panjang. Jadi kita nanti garis-garis dari bentuk dari botol itu akan memunculkan akan dibantu dengan lighting yang berbentuk softbox-nya panjang tadi, sehingga nanti semua cahaya itu merata di sekeliling, khusus fokus merata di produk botol kita atau gelas atau parfum ya. Nah, jadi teman-teman itu tadi yang ketiga tipsnya. Terus kalau untuk yang keempat, saya menyarankan seluruh fotografer itu harus bisa editing loh ya. Jangan sepelekan hal editing. Jangan menganggap bahwa foto saya itu kan harus masuk di kamera. Ya betul, itu memang betul, itu tidak salah. Tapi kalau kita moto produk, editing pasti sangat diperlukan. Karena kemungkinan produk kita itu ada yang perlu pencahayaan, mungkin ada yang dikurang di sudut tertentu gitu ya. Nah, bahkan sekarang ini fotografer profesional gitu ya, yang khusus produk, biasanya mereka udah bisa yang namanya editing pakai teknik stacking. Stacking pasti teman-teman ngerti ya, stacking itu beberapa layer foto ya, foto berapa buah foto dijadikan satu. Kenapa itu dipakai? Ini adalah untuk produk komersil banget ya. Jadi kita harus mengambil objek kita itu dari berbagai fokus. Fokusnya kita nggak pisah-pisah gitu. Kita ubah-ubah fokusnya di sudut-sudut tertentu. Jadi nanti hasilnya cahayanya pasti akan berbeda. Nah, itu yang kita stacking. Sehingga foto itu, hasil foto akan jadi sempurna pencahayaan. Nah, teman-teman, itu tadi 4 tips dari saya bagaimana caranya memoto produk dengan kemasan yang mengkilap. Closing. Baik teman-teman, itu tadi saya sudah sharing bagaimana tips untuk memoto produk yang dengan kemasan yang mengkilap ya, yang sekarang banyak sekali kita temui ya. Banyak sekali, saya yakin teman-teman
fotografer ya, terutama fotografer profesional yang memang selalu pasti bisa nih menerima klien yang mempunyai produk dengan kemasan mengkilap ini ya, karena memang lagi musimnya kayak gitu. Makanya teman-teman fotografer harus bisa mengakalinya bagaimana supaya hasilnya maksimal. Baik teman-teman, semoga apa yang saya sharing hari ini bermanfaat dan sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.